mudah-mudahan ketika ketemu orang banyak, Pak Ganjar. Terus orang tua bilang begini, Pak, itu namanya siapa? Iya, itu namanya Ganjar Mahfud, jadi nama saya baru. Ya, nama saya ternyata Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, ada 3 babakan cerita mau saya sampaikan. Karena hadir hari ini para pengusung Ganjar Mahfud, pimpinan partai, Pak Oso terima kasih. Yang ada 3 sekjen yang hadir, Gusaan terima kasih, Pak Sasto, Speni, TPN, TPD, TPC, Mas Ajat kemarin komunikasi, dan hari ini pimpinannya komplek Pak Yeni, Pak Gatot, Mas Andika, dan kawan-kawan yang lain. Oh, relawan juga banyak di sini. Ini relawan ini lebih seru, Mas Astro. Gak mau bubar, buka bersama, acaranya penuh. Halal bihalal ini selama syawarah juga penuh. Jadi mereka gila, semangat perjuangannya tidak pernah berhenti. Saya terima kasih untuk kawan-kawan. Pada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat hilang, saya tanya, apa suaranya hilang, Pak? Wah, ini sekian hari, sekian titik begitu. Jamunya kurang tadi. Tapi sekarang Pak Mahfud seger. Saya ditanya juga, Pak Ganjar seger ya? Iya, tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, tentu perjuangan panjang. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya kelakuan lama saja, untuk bisa jauh lebih tahu. Tapi saya baru tahu juga, menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian saya. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datengin orang. Saya pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginep? Iya. Gimana? Wow, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyogok. Saya pikir Prof, kerja nyogok itu kerja di pemerintah. Enggak, itu di swasta. Berapa nyogoknya? 3 sampai 8 juta. Ini fakta. Ini karena nginap. Ada juga nginap di tempat petani. Dia cerita, buburnya langka. Kemarin ketemu petani dan pengecer bubur. Maka pada saat cerita pupuk langka itu Pak Gatot di daerah itu. Setelah itu seluruh pengecer pupuk, distributor dikumpulkan, pupukmu besok harus disebarkan ke masyarakat. Karena kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani terhadap pupuk langka. Ini cerita saja. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang, mereka tanya Mas Ajat, Pak Ganjar cerita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan, saya berkeluh kesah. Oh, oke. Programnya bagus? Bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Ya nggak ngasih apa-apa. Hebat ya Pak Ganjar. Nah, saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, semua orang nanti bisa melakukan. Tapi ini berasnya dibawa, sembakonya dibawa, sangunya sekalian. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling di banyak tempat. Itu cerita sebelumnya. Pada saat kemudian coblosan, saya sepakat sama Pak Mahfud, sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada akhirnya. Negara jauh lebih penting dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal ini.
Karena jalan. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan dukungan teman-teman mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi, dan Pak Mahfud yang memberikan briefing bagaimana kita melakukan proses ini dengan baik, dan kita sudah bisa mereka-reka apa yang terjadi, dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar ternyata dissentingnya Pak Arief itu lebih ganas mungkin, karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya betul ya Pak Hendy ya, dia sampaikan kalau itu ini memang layak dikabulkan atas semua tuntutan. Maka buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan pernah selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah ngegolin pakai tangan, nonton nggak? Gol nggak waktu itu? Gol. Jadi gol. Tapi hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional, kira-kira. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, oh pasti wajarnya nanti dulu kita lihat dulu. Bapak Ibu, ini improvement perbaikan yang pasti harus kita lakukan untuk memudahkan cerita pendidikan pada publik. Wah, saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Hasto, karena di daerah itu orang mulai mengaku, iya sebenarnya kemarin itu begini loh, begini itu mulai ada cerita satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan, counting system di dalam KPU. Ini cerita sampai pemilihan. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Republik Indonesia. Kita akan mengawal dengan caranya. Dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kemarin berdiskusi dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat kita kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek kembali ke 16 lagi. Apa artinya? Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tadi sore izin Mas Hasto telepon saya masih di Pejampur ketemu dengan kawan-kawan para diplomat, kawan-kawan alumni kebetulan, ngobrol, dan tadi ada sambutan, Bu Menlu lagi di luar negeri juga sedang menceritakan politik luar negeri dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Artinya pikiran, tenaga Bapak Ibu dan program yang pernah dibuat oleh Ganjar Mahfud, saya kira Pak, itu sangat penting untuk tetap kita kawal. Maka kita harus berpikir selalu alternatif-alternatif jika situasi di dalam negara tidak baik. Kekuatan yang ada di barisan Ganjar Mahfud dan partai pengusung termasuk relawan, kitalah juga harus tampil ke depan untuk bicara membereskan itu. Ini cara-cara yang menurut saya baik. Maka tiga cerita Bapak ini
Mas Cacat, TPN-nya sebagai institusi harus bubar karena sudah banyak. Tapi beberapa orang yang masih punya komitmen tinggi, kita membuka ruang yang lebih panjang. Karena Indonesia tidak berakhir besok pagi atau lusa. Kita ingin Republik ini sepanjang masa dan menjadi negara besar. Terima kasih untuk semuanya. Salam untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.